Nah, sebagai umat Islam, kewajiban kita sebagai umat Islam adalah ngaji dengan taat. Kewajiban yang kedua adalah menghafalkan Al-Quran. Kita bisa ngaji tidak tartil, tidak apa-apa, asal bisa menghafal Quran. Apakah bisa menghafalkan Quran tanpa ngaji? Bisa, lewat guru atau lewat kaset yang kita hafalkan, kemudian kita cekkan dengan orang yang lebih bagus. Zaman Rasul itu hampir banyak orang tidak bisa ngaji, tapi mereka menghafal. Nah, gunanya untuk apa? Untuk dibawa ke sholat, baik ngajinya maupun hafalannya, tinggal pilih aja. Nah, gunanya untuk apa ngaji dibawa ke dalam sholat? Ngaji dibawa ke sholat itu gunanya untuk apa? Lihat surat Al-Baqarah ayat 45 dan 46. Surat 2 ayat 45 dan 6. Kalau kamu punya masalah, kata Allah, cobalah minta tolong kepada saya. Tapi kamu harus punya prinsip yang namanya sabar. Dalam meminta pertolongan kepadaku, kamu perlu sabar. Kamu pelajari apa mau saya di Quran tentang prinsip-prinsip hidup. Jadi kita harus rajin, kita harus banyak baca, kita harus punya jaringan. Ini dipahami. Kita harus sabar bahwa jalan keluar tidak seperti tukang sihir, celing gitu. Ini penting sekali. Bahwa kita perlu sabar untuk mencapai tujuan. Ketika kita sampaikan kepada Allah, ya Allah saya ingin cepat, tidak bisa. Dunia ini bukan seperti tukang sihir yang celing langsung bisa selesai. Kamu perlu sabar, kamu harus tahu proses untuk mencapai tujuanmu. Itu kamu harus pelajari. Nah, kemudian Allah, ketika kita tanya, ya Allah, bagaimana cara supaya sabar? Kemudian Allah ingatkan dengan salat. Jadi seakan-akan ayat ini berbunyi bagaimana? Wasta'inu bis-sabri, untuk sabar wasta'inu bis-shalah. Jadi ayat ini seakan-akan Allah nyampaikan kepada kita, wasta'inu bis-sabri. Kalau kamu punya masalah, mintalah tolong kepada saya dan sabar. Ada proses panjang, jangan sadet-sadet, tidak bisa. Nah, untuk melalui sebuah proses panjang sabar itu bagaimana? Wasta'inu bis-shalah. Mintalah pertolongan kepadaku, cara sabar yaitu dengan sholat. Saya beritahu, wa innaha, sholat itu agak berat untuk mencapai kesabaran, illa alal khosyin, kecuali orang itu mau khusyuk dalam sholatnya. Kemudian Allah beritahukan kepada kita, jangan susah untuk mencapai kekhusyukan diri. Saya akan beritahu. Maka ayat berikutnya Allah berfirman, alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim, di ayat 46. Orang sholat khusyuk itu gampang. Untuk mendapatkan jiwa sabar itu gampang. Asal sholat yang kamu kerjakan itu kamu merasa mulaqat. Ketika Allahu Akbar, kamu merasa kamu bertemu sama saya. Nah, ketika kita bertemu dengan Allah di sholat, ketahuan di sini berapa banyak bacaan Al-Quran kita yang bagus dan hafalan kita. Jadi setelah kita waladhdallin, amin, kita baca qul huwallahu dengan cepat, kelihatan kamu itu tidak sabar berhadapan dengan saya. Padahal saya sudah ngomong sama kamu, kalau kamu ingin saya tolong, kamu harus punya jiwa sabar. Jiwa sabar itu bisa kamu latih ketika kamu Allahu Akbar ketemu saya. Nah, kalau kamu tergesa-gesa bertemu dengan saya, berarti kamu tidak ingin bertemu dengan saya. Nah, terus jiwa sabar kalau saya beritahu kamu,
Jiwa sabar itu bisa kamu ambil, kamu lewat sholat, kok kamu tidak mau. Terus dari mana kamu dapat kesabaran dalam hidup? Jadi Allah beritahu kita, wasta'inu bisobri. Kalau mau minta tolong dalam sebuah masalah, munculkan sifat sabar. Munculkan sifat sabar. Nah, cara memunculkan sifat sabar, wasta'inu bisolat. Munculkan lewat sholat. Wa innaha, sholat itu untuk mendatangkan sabar, lakabiro, berat. Ila alal khosyin, kecuali kamu mau khusyuk. Mau ya Allah saya khusyuk. Nah, saya beritahu khusyuk itu kata Allah pada kita, alladzina yadunnuna annahum mulaku rabbihim. Kalau kamu bertemu dengan saya, kamu merasakan betul-betul ketemu saya, maka kamu akan muncul kesabaran. Wa annahum ilaihi rajiun. Begitu kamu salam, kamu merasa nanti bertemu sama saya di sholat berikutnya. Kalau kamu bisa pegang itu, kamu sabarmu akan muncul. Maka tadi ngaji kan hafalan Quran itu kenapa merupakan kewajiban? Karena ini kita bawa ke sholat. Tidak mungkin kita Allahu Akbar baca Fatihah kemudian baca Qul huwallahu 1000 kali supaya sholat kita panjang. Allah akan tanya ke kita, surat yang lain mana? Kok kamu menganaktirikan surat-surat yang lain? Kecuali kita baca Qul huwallahu terus dalam rangka proses menuju surat yang lain, nggak masalah. Kecuali seperti ada seorang sahabat membaca Qul huwallahu kemudian membaca surat yang lain, nggak masalah. Tapi tidak Qul huwallahu terus menerus. Al-Ankabut ya, ayat 45. Coba dilihat itu. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimus shalah. Coba perhatikan ayat ini. Ya, bacalah Quran yang saya berikan kepadamu. Kita disuruh baca tartil bagus, kita disuruh lihat fungsinya Al-Quran yang diterapkan oleh Rasulullah dibawa ke dalam sholat. Kita juga diminta untuk membaca dengan pemahaman sehingga bisa kita bawa dalam kehidupan. Kemudian wa aqimis shalah, kemudian dirikanlah sholat. Nah, sholat yang menyatu dengan ngaji kita, dengan isi Quran kita, Quran yang dibawa ke dalam sholat agak panjang, itu Allah berfirman apa? Innas sholata, sholatmu yang bisa membawa Al-Quran dengan bagus, itulah yang akan membuat sholatmu bisa mencegah kamu dari perbuatan. Yang pertama fahsya, kemungkaran tingkat tinggi, paling tinggi fahsya. Berzina itu fahsya. Termasuk kemungkaran tingkat rendah. Ini akan tercegah kalau kita menyatukan antara Quran dengan sholat. Bukan sholatnya saja. Wala dzikrullahi akbar. Sungguh sholat, dzikir kepada Allah yang sholat itu adalah perbuatan yang paling luar biasa. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Allah tuh tahu kamu pura-pura sholat atau sholatmu kamu oyak, kamu tidak perhatian terhadap sholat itu Allah tahu.